Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi awsala al-muqbilina ilayhi bi fadlihi ila al-maratifil 'aliyyah. Wa ballaghahum min barakati nabiyyina kullu umniyah. وصلى الله وسلم على العبد الصالح القائم بما استطاع من حق الربوبية وعلى آله وصحبه خير البرية. اللهم يا دائم الفضل على البرية. Amin ngapa? Allahumma ya da'im al-fadli 'ala al-bariyah باسط اليدين بالعطية صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا في هذه الساعة الشريفة المباركة آمين يا رب. Para jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan berkah untuk kita semuanya. Saya tadi udah teragak-ragak kedagar-dagar kemari. Memang kalau yang dari ujung rada jauh. Bener ya? Ini ngomong-ngomong dua kecamatan ya, Limo sama Cinere, yang hidup segini doangan. Tapi berkah insya Allah. Kata Ustaz Nisin Murizani, nggak usah pakai lama-lama, bentaran doangan. Hanya sampai jam 7 apa? Sanggup sampai jam 7. Pak, ngomong apa nih saya? Kita itu bagian dari orang-orang yang insya Allah udah Allah pilih. Karena buat cinta dan taat serta istiqamah di dalam salat subuh kita insya Allah. Makanya kagak rugi kalau kita emang udah terus kumpul, baik kecamatan Limo maupun kecamatan Cinere, untuk terus berjalan salat subuh seperti ini. Mudah-mudahan ini jadi wasilah di mana hadirnya kita di waktu-waktu ini jadi asbab pertama Allah ampuni khilaf salah dan dosa kita semuanya. Semoga yang hadir di pagi hari ini di musalla ini, di masjid ini, insya Allah mudah-mudahan yang punya urusan Allah gampangin urusannya, yang punya kesulitan Allah berikan kemudahan di dalamnya, yang punya hajat Allah kabulkan seluruhnya, baik hajat dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Pak, ini jangan pada nunduk aja Pak, ngantuk amat karomannya ya. Di dalam kitab Mujibud Daris Salam, saya mau cerita aja deh nih. Mau dengerin cerita saya apa kagak ini? Romannya kagak sergap banget dah. Ceritanya begini nih Pak nih. Nih begini nih ceritanya nih. Abu Hurairah satu waktu annahu marra
bisuqil Madinah. Satu waktu ini Abu Hurairah lewat di pasar. Wa waqafa 'alaiha wa qala. Sampai di pasar, berhenti di pasar nih Abu Hurairah ngerong-ngeroin orang pasar. Ngomongnya begini nih, ya ahlas suq ma a'jazakum. Orang yang ada di pasar semuanya pada lemah banget ya, pada diem aja ya. Dibilang begitu tuh sama Abu Hurairah, orang pasar nyaut, wa mazaka ya Abu Hurairah. Maksudnya ada apa Abu Hurairah? Kita dipanggil-panggil, kita dibilang lemah. Wa dzaka mirasu Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa anta huna. Coba lihat di sono no. Kata Abu Hurairah, lagi dibagi-bagiin warisannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang warisan itu orang pasar nyelunge. Oh nyelunge. Ndangak. Itu orang pasar ndangak karena dengar warisan Nabi lagi dibagi-bagi. Di mana wahai Abu Hurairah, Rasulullah warisannya lagi dibagi-bagi di masjid. Udah pergi ke masjid. Ala tadhhabuna wa ta'khuduna nasibakum minhu. Ngapa kagak pergi ambil dah bagian-bagian kalian? Warisan Rasulullah lagi dibagi-bagi di masjid. Yang namanya dengar kata warisan, ujung-ujungnya romana duit ini. Bener ya? Yang namanya dengar nama warisan, orang kan gara-gara sebab warisan pada kedungsakan, bener. Ada tuh orang sebab-sebab karena gara-gara cericikan, Pak. Sama saudara kagak mau nanya. Tapi bukan yang orang sini, bukan. Cuma lagi ngomongin orang sono pinggir laut. Sebab gara-gara tanah sebengki, Pak. Sebab warisan tuh sampai 3-4 lebaran ogah nanya sama saudara. Berat, Pak, kalau udah ngomongin warisan. Bener kagak? Bener apa kagak? Dengar nama warisan nih orang pasar, langsung pergi datengin masjid. Abu Hurairah nungguin di pasar. Sampai di pasar nih, ini ternyata kata orang pasar, balik lagi dia, nyamperin lagi Abu Hurairah. Bahasa kita ngomongnya begini nih, Abu Hurairah bagaimana sih? Kita udah sampai di sana, ternyata kagak ada yang dibagi-bagi. Abu Hurairah nanya, balik nanya sama orang pasar, hal ra'aitum ahadan fil masjid? Emang kagak ngelihat orang pisang di masjid? Orang pasar nyaut, ngelihat sih. Ra'aina qauman yusallun. Kita ngelihat satu kaum lagi sembahyang. Ra'aina qauman yaqra'una al-Qur'an. Kita ngelihat ada sekelompok orang yang lagi baca Quran. Wa ra'aina qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Kita ngelihat juga ada sekelompok orang yang lagi ngomongin perkara halal, perkara haram. Enggak ada warisan-warisan Nabi lagi dibagi-bagi. Kata Abu Hurairah, itulah warisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil ngomong, innal anbiya
lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin yuwarrisul ilm. Bahwa seluruh para nabi kagak pernah ninggalin warisan berikut dinar dirham, tapi yang menjadi warisan para nabi adalah ilmu yang ditinggalkan. Ketika kita kumpul di tempat ini, Pak, bahwa kita sudah mengambil warisan yang Rasulullah tinggalkan. Ketika kita sudah ada di tempat-tempat yang Allah muliakan, berarti kita sudah mendapat bagian daripada warisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Pasti kita kalau udah kumpul begini, ilmu dapat, perut kenyang, makan apa kagak ntar di sini? Kirain ya makan mah perlu. Nah kira-kira ini kan kalau acara subuh begini nih, tadi kan sambutan udah, tausiah sekarang, ntar makan. Kira-kira yang penting yang mana? Makan, bukan mau kudu makan kita mah iya. Perlu makan mah, sehat kita punya badan, ilmu kita punya, karena orang mah semua kudu pakai ilmu. Bener. Kalimat ini begini, Pak. Ngapa kudu rajin di tempat-tempat begini? Begini, model kayak kita kalau buat ngedapetin ilmu rada ribet, Pak. Kadang dapat di dalam, di luar hilang. Dapat nih di dalam masjid, entar dah. Pergi aja ke luar masjid, leburas, Pak. Emang modelnya kita mah udah ya rada-rada gubet. Yang buat mikir naruh ilmu biar lama, romannya gampang lupanya. Buat begitu mah kagak kali, tapi kita punya harapan, Pak. Kalau ada orang yang istiqomah urusan kebaikannya, istiqomah urusan ngajinya, istiqomah urusan ibadahnya, besok, Pak, tuh ninggang di anak keturunan kita, insya Allah punya ahli ilmu. Kita mah ngarepin begitu baik dah, nggak ngarepin gede-gede. Ya model kayak kita mah, Pak, apalagi namanya urusan ngaji rada lama, dapat kagak, mules iya. Ngaji nih kebangetan lama, ada bayi bang dongin. Apalagi kalau ceramahnya lama, ya ceramah lama ini mah, ya ceramah lama ini mah, ya ceramah lama ini mah. Hati kita ngomong begitu, ada hati yang ngomong begitu, ada. Kita mah kalau udah urusan ngaji kebangetan lama, ada baik. Sama duduk, uget, mulu uget. Kadang kita nyender, emang kudu nyender dah. Kalau model kayak kita mau ngaji, kudu nyender, Pak. Nggak ngapa-ngapa, Pak, mendingan cari senderan aja sepanjang-panjangnya. Karena model kayak kita mendingan nyender, jadi enak. Kiai nggak mau nyender, saya suruh nyender tadi. Tanya kalau nyender takut ngantuk, begitu. Bener tuh beliau. Emang kalau nyender lama-lama pules, Pak. Pules. Lagian malaikat kan resep banget sama orang yang nyender. Malaikat Ijrail. Ya emang kalau dia nyender pengen bawaannya. Apalagi subuh begini ya. Tapi saya liatin, Masya Allah, mana subuhnya. Sekarang mau jam 4:05 Pak ya. Pagi bener. Ini dari jam 3:30 udah ada yang keluar dari rumah. Kagak ngarepin apa-apa. Cuma ngarepin ada ilmu di satu tempat yang insya Allah ilmu itu mengundang keberkahan buat seluruh keturunan kita. Insya ngapain aja kudu pakai ilmu. Kalau ada orang, Pak, nih yang ibadahnya ngalahin ibadahnya para malaikat yang ada di langit, tapi ibadahnya kagak pakai ilmu, Pak. Wa kana minal khasirin.
dia itu termasuk kelompok orang-orang yang dulu. Makanya biar kudu jejak hadir di tempat beginian. Insya Allah biar kita badan sehat. Alhamdulillah, kan enak banget Pak, ilmu dapat, insya Allah manfaat buat seluruh keturunan kita. Pak, ada cerita begini teman. Itu orang datang ke satu kampung. Datang di satu kampung, orang kampung itu menganggap kalau orang itu ahli ilmu. Desa kampung itu tuh emang kagak ada yang bisa-bisan buat mandiin mayit. Karena dilihat tuh orang rumahnya ahli ilmu, disuruh tuh dia mandiin mayit. Yang mandiin juga geged. Dia ilmunya belum tahu cara mandiin mayit. Cuman karena ditunjuk, mau kagak mau, dia mau. Bener tuh Pak, tuh mayat ada di tempat pemandian, pas mau diguyur Pak, kan ditutupin tuh Pak, ya kan? Pas mau diguyur Pak, itu mayat jatuh. Di bawahnya solokan. Jadi itu mayat jatuh ke solokan. Habis begitu, itu yang dari luar ngomong, lah itu mayat kagak ada. Itu yang mandiin ngomong begini, subhanallah, ini mayat wali diangkat ke langit begitu. Padahal itu mayat jatuh ke solokan. Tuh kalau ilmu kagak begitu Pak tuh. Makanya dikit-dikit dah ilmu kita ambil biar ada manfaat. Jangan pernah bosan. Karena bukti orang yang mau belajar, mau ngedapetin ilmu, bukti Allah demen sama dia. Kan orang yang resep duduk di pengajian, orang yang resep duduk di majlis-majlis ilmu, itu orang-orang yang Allah pilih Pak. Kalau dunia Allah kasih sama orang yang Allah cinta, sama orang yang kagak cinta. Dunia Allah kasih. Tapi buat orang yang bisa ngedapetin ilmu, cuma buat orang yang Allah cinta. Kalau Allah udah cinta sama kita, maka Allah akan gerakkan kita untuk duduk hadir di majlis-majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Makanya buktiin bahwa kita pun cinta kepada Allah. Insya Allah. Buktiin kalau kita pun cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatim al-Asam ngomong begini, man idda'a, ini aja terakhir nih. Orang dari tadi pengen ngeliat minum. Nggak usah itu air putih. Tadi sampai mana saya ngomong? Man idda'a hubballah. Nih, kalau kita emang ngaku cinta kepada Allah, cepat-cepat aja deh nih. Lam yantahi 'anil maharib, tapi kita kagak jaga diri kita dari perkara-perkara haram, pada wahu kizbun, maka pengakuannya dusta. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Allah, tapi kita kagak sanggup buat jaga diri dari perkara-perkara haram, maka pengakuan kita dusta. Pengakuan kita goroh. Pengakuan kita yang nyaut ngapa? Yang mau nyaut pisan. Atau waman idda'a hubban nabi, siapa yang ngaku cinta kepada Nabi, wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kidbun, tapi dia kagak resep sama orang-orang susah, maka pengakuannya dusta. Wa man idda'a hubbal jannah,
siapa orang yang ngaku cinta kepada surga walam yatasaddaq fada'wahu kadzbun, dia kagak resep, kagak gemar, kagak cinta buat sedekah, maka pengakuannya dusta. Sedekah itu, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Khumasiyahnya, inna sawabas sadaqah khamsatu anwa, pahala sedekah itu ada 5. Yang pertama bi asrah wa wahidah bi asyrah, 1 dapat 10, 1 dapat 10 tuh. Sedekah sama siapa? Ala sahihil jism, sedekah sama orang yang badannya sehat. Teman datang ke rumah kita, memang kagak punya rokok, kita beliin rokok, kita kasih kopi, sedekah. Kadang temen meres juga sih, punya rokok tapi rokoknya diumpetin. Pas kumpul sama kita, rokok kita mulu diisepin. Ada teman begitu, ada. 1 balasannya 10. Ada wawahidatun bitis'in, 1 balasannya 90. Alal mubtala wal a'ma, mohon maaf, sedekah 1 sama orang yang punya kekurangan, yang punya cacat, matanya buta, itu tuh sedekah 1 balasannya 90. Itu kita sering ngeliat tukang kerupuk, Pak, itu beli itu, Pak, kalau kita beli 1 dapat 90 kerupuk, beli itu 1 balasannya 90. Yang ketiga, 1 balasannya 900. Dikit apa banyak? Dikit apa banyak? Kalau sedekah kita sama saudara, makanya sama saudara jangan pelit, Pak. Jadi orang jangan kebangetan pelit. Termasuk kalau sedekah laki sama bini, rajin-rajin sedekah Pak sama bini. Jadi orang laki jangan kebangetan pelit. Ada orang laki pelit, ada kan orang laki kalau sama bini dewek mau pelit, sama bini orang mau baik. Ada orang laki begitu di sini. Mana orang lakinya? Satu balasannya 900, sedekah sama keluarga yang susah, yang lagi perlu. 1 balasannya 900.000. Gede apa dikit ini? Gede ini. 1 balasannya 900.000. Sedekah sama orang tua, alal abawin. Sedekah sama kedua orang tua tuh 1 balasannya 900.000. Bapak kalau bawain 1 karung beras buat orang tua, Bapak bakal dapat 900.000 karung. Iban beras dah lo. Gede banget tuh, 1 900.000. Yang terakhir paling tinggi tuh. Paling tinggi. 1 balasannya 100. Balasannya tuh 1, hampir 1. Kalau di atas 900.000 berapa kira-kira? 1 juta dah, 1 juta. Pokoknya gede deh tuh, paling gede, paling tinggi, yang sampai kagak kehitung balasannya. 1 kagak kehitung balasannya, pahala sedekah. Sedekah sama siapa? Alal alim wal faqih, sama guru-guru kita. Tuh, sedekah sama guru. Sedekah sama guru. Sedekah sama guru. Yang boro-boro mau ngasih sedekah dianya, air telat datang. Ini mau guru-guru kita deh yang ada di sini. Masya Allah. Lu perhatiin, Pak. Kalau saya makan timbang diundang doang. Itu hagopa. Insyaallah sama Ki Abdullah yang udah terus mimpin kita. Itu jangan lupa, Pak. Duluin tuh. Karena sedekah paling tinggi yang kagak kehitung tuh balasannya.
Jadi kalau ada orang yang ngaku cinta kepada surga tapi kagak resep sama sedekah, pada wahu kizbun, maka pengakuannya dusta. Yang terakhir, waman idda'a khaufan nar, siapa orang yang takut sama neraka, lam yantahi 'anil dzunub 'anil ma'asi, tapi dia kagak bisa ngelarang dirinya dewek buat ngerjain perkara-perkara dosa, pada wahu kizbun, maka pengakuannya adalah dusta. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari segala perbuatan-perbuatan di mana Allah murka sama kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti bersama orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang terus diberikan petunjuk oleh Allah di dalam perjalanan hidup ini. Minta juga kita kepada Allah agar kalaupun maut nanti menjemput kita, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Mohon maaf lahir batin, insyaallah dan waktu bisa ketemu lagi. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.